حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Saudara-saudaraku kaum muslimin segenap jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kembali aktivitas dan segala amal ibadah kita, terutama pada bulan Ramadan ini. Saudaraku kaum muslimin, hamba Allah rahimakumullah. Suatu ketika seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sowan dan berkunjung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku aktivitas apa yang bisa mengantarkanku menuju surga Jannatun Naim." Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasilu ar-rahima." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan dengan sesuatu pun, dan kamu mendirikan salat, lalu menunaikan zakat, wa tasilur rahim, dan menyambung tali silaturahim." Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dari 4 model amalan yang mengantarkan pelakunya masuk surga itu adalah silaturahim. Barangkali perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Karena oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disejajarkan dengan 3 rukun Islam, yaitu menyembah Allah
yang isinya adalah syahadat, lalu sholat, kemudian membayar zakat. Dari sini kita dapat menangkap pesan bahwa silaturahim menempatkan posisi yang cukup penting dalam deretan ajaran Islam. Ini karena silaturahim berkaitan erat dengan bagaimana menjalin hubungan antar sesama umat manusia. Bahkan menyambung silaturahim ini menjadi konsekuensi keimanan seseorang muslim. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim falyasil rahimah. Barang siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung tali silaturahim atau kekerabatan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau dia diam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah. Hadis ini semakin menegaskan kepada kita semua tentang urgensi silaturahim yang bahkan dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Tentunya saudara sekalian, pengaitan ini bukan sembarangan atau asal-asalan, karena memang silaturahim memiliki nilai plus dan sangat banyak dan luas manfaatnya untuk kaum muslimin. Lalu tentang kepada siapa dianjurkan bersilaturahim ini, di dalam penjelasannya para ulama ada sedikit berbeda yang dikenal dengan ikhtilaf. Satu kelompok yang pertama, seorang ulama memberikan pembahasan bahwa objek atau sasaran dari silaturahim ini adalah kerabat. Baik kerabat yang berhak menerima waris atau tidak, yang memiliki hubungan mahram atau tidak. Ini sasaran dan objek silaturahim dari pendapat ulama yang pertama. Pendapat ulama yang kedua, bahwa mereka menyatakan tentang objek dan sasaran silaturahim ini hanya ditujukan, yaitu yang hanya mahram saja. Jadi silaturahim hanya ditujukan kepada yang mahram saja. Jadi saudara sekalian rahmati Allah, kepada yang lain itu tidak perlu menghubungkan silaturahim, hanya kepada yang mahram saja. Ini dapat komentar dari seorang ulama yang memberikan syarah dalam Sahih Bukhari, seperti Ibnu Hajar Asqalani. Dia mengatakan pendapat pertamalah yang lebih tepat untuk dijadikan sebagai rujukan. Sebab pendapat yang kedua itu yang mengatakan bahwa sasaran silaturahim itu hanya dari orang yang memiliki hubungan silaturahim saja. Jadi ini saudara sekalian, pendapat kedua ini mengecualikan nanti anak paman dan anak bibi. Jadi ruang lingkupnya itu lebih dipersempit. Saudaraku kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah,
yang paling penting kita adalah mengetahui manfaat dari silaturahim ini. Berdasarkan sabda Nabi SAW, dengan silaturahim kita akan mendapatkan berbagai macam hikmah dan rahasia serta manfaat pada kehidupan kaum muslimin. Pertama, saudara sekalian, di antara hikmahnya, silaturahim ini jalan ke surga yang semakin lempang. Ini melalui amalan silaturahim. Terbukti kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang suka memutuskan silaturahim. Di dalam hadis ini, hadis dari Jubair bin Mut'im yang didewankan oleh Imam Bukhari, hadis ini objek qati', yaitu memutuskan begitu aja. Objeknya ini tidak disebutkan di belakang. Karena apa? Ini menunjukkan universalitas makna dari pemutusan. Karena maksudnya saudara sekalian, siapa yang memutuskan perintah-perintah Allah yang untuk disambung, maka dia sesungguhnya telah kufur pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan bisa masuk surga kalau memutuskan segala perintah-perintah Allah yang untuk disambungkan. Karena Allah mengatakan alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih, orang-orang yang merusak perjanjian-perjanjian di antara manusia yang sudah dibuat oleh Allah, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard, dan mereka itu memutuskan segala hal yang berhubungan di antara manusia, hubungan kekerabatan. Allah menyebut mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah hikmahnya, Allah akan menyambungkan tali silaturahim kepada orang yang mau menyambungkannya. Jadi bila disambung tali silaturahim oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah rahmat, anugerah dan kehormatan yang teragung buat manusia. Karena kata Nabi SAW, innar rahima syajnatun min rahman, faqala Allahu man wasalaki wasaltuh, wa man qata'aki qata'tuh. Dalam hadis riwayat Bukhari ini kata Nabi SAW, sesungguhnya rahim itu, kekerabatan dan kasih sayang itu, syajnatun, cabang dari sifat Allah yang Maha Rahman. Maka Allah mengatakan, man wasolaki, siapa yang menghubungkan silaturahim itu, wasoltuh, aku akan hubungkan dengannya. Waman qata'aki, siapa yang memutuskan silaturahim, qata'tuh, aku akan juga putuskan hubungan kasih sayang itu. Jadi saudara sekalian, hadis ini merupakan ultimatum yang serius dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jalinan hubungan Allah Subhanahu wa taala dengan kita tergantung dengan silaturahim kita dengan sesama manusia. Bila kita membangun silaturahim yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan menjalin silaturahim dengan kita juga secara baik. Jadi bila kita memutuskan silaturahim, Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan silaturahim itu dengan kita. Dan orang yang memutuskan silaturahim akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa hal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi
wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa'asammahum fa'ama absarahum. Kata Allah dalam surat Muhammad ayat 22 dan 23, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Lalu Allah mengatakan, mereka itulah orang yang dilaknati oleh Allah dan ditulikan telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara sekalian, hikmahnya diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rizki dan memanjangkan umur seorang yang biasa menyambung tali silaturahim. Nabi berkata dalam hadis Sahih Bukhari, kata Nabi, man ahabba ayyub sato lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan usia dan umurnya, hendaklah dia menghubungkan tali silaturahim. Saudaraku kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah, silaturahim ini akan membuka pintu-pintu rizki kita. Karena semakin kita banyak bergaul dengan berbagai jenis kelompok di antara manusia, nanti akan banyak kita mendapatkan informasi yang terkait misalnya dengan info perdagangan atau bisnis atau apa saja profesi kita akan dapatkan informasi yang sangat akurat untuk kelancaran rizki kita. Jika kita tidak mengenal seorang pun, saudara sekalian, maka kita tidak akan diperhitungkan sama sekali. Namun jika kita mengenal orang-orang tertentu, kita akan diperhitungkan dan diprioritaskan. Ini diantara hikmah silaturahim. Mungkin juga dengan tersebab silaturahim, Allah Subhanahu wa taala kirimkan rizki kita dari pintu-pintu yang tidak terduga. Jadi karena siapa saja yang menyambung silaturahim dengan sesamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambung silaturahim dengannya, termasuk Allah akan memanjakan rizki itu kepada hambanya. Lalu saudara sekalian, terkait dengan manfaat silaturahim tentang memperpanjangkan usia, kata Nabi SAW, ini ditemukan dalam sebuah kisah. Suatu hari malaikat maut akan mencabut nyawa seseorang, dan malaikat maut ini yang terkenal di antara manusia disebut sebagai Israel. Dia memberitahu kepada Nabi Allah Daud alaihi salam bahwa si bulan akan mati 6 hari lagi, tinggal akan dicabut nyawanya. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Jam berganti jam dan hari berganti hari, sampai lewatlah deadline tersebut, di mana sudah disampaikan oleh malakul maut bahwa si fulan itu akan mati 6 hari ini. Saudara sekalian, setelah berlalu hari yang sudah diceritakan oleh malaikat kepada Nabi Daud alaihissalam, kok enggak kunjung mati? Maka Nabi Daud bertanya, apa sebabnya? Apa gerangan yang terjadi, wahai malakul maut? Jadi Daud mengatakan, kok si fulan ini masih hidup, padahal sudah ada deadline. Saudara sekalian,
malaikat ini mengatakan, sebetulnya aku ini sudah memutuskan, kata malaikat maut, akan mencabut nyawa itu sesuai dengan perintah Allah pada 6 hari ini. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku agar menundanya dulu. Mengapa demikian? Karena sejak aku mengabarkan kepadamu tentang kematian si fulan itu yang 6 hari lagi, dia itu, saudara sekalian, informasi dari Allah, si fulan ini rajin mengadakan silaturahim terhadap saudara-saudaranya yang telah putus hubungan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menambah usia dan umurnya selama 20 tahun yang akan datang. Ini jadi banyak manfaat atau nilai plus dari silaturahim, baik yang terkait manfaat pribadi, manfaat untuk kehidupan sosial dan masyarakat, ataupun manfaat untuk kehidupan akhirat. Dengan demikian, saudara sekalian, silaturahim ini akan senantiasa kita tradisikan karena manfaatnya begitu besar dan nyata bagi kita semua, baik dalam kehidupan dunia ataupun pada kehidupan akhirat. Semoga bila kita amalkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memperluas rizki kita dan tidak ada kesempitan. Dan semoga juga bila kita ini suka menghubungkan tali silaturahim, bisa jadi usia kita memang ditetapkan itu adalah 70 tahun. Kemungkinan besar kita ditambahkan 10 atau 20 tahun lagi. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dari manfaat bersilaturahim. Semoga ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.